Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Dwi Syara dengan NIM 19105191, mahasiswi dari Prodi Manajemen Apagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan Non-Bank, yaitu Bapak Sudung Simatupang SEMM serta teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Peran Pegadaian sebagai Lembaga Keuangan Non-Bank dalam UMKM. Pegadaian termasuk salah satu lembaga keuangan bukan bank milik negara yang memiliki fungsi sebagai penyalur kredit kepada masyarakat. Apabila ingin meminjam uang ke lembaga ini, wajib menyerahkan suatu barang berharga untuk jadi jaminan, contohnya seperti sertifikat rumah, emas, dan lain sebagainya. Kita juga dapat menembus kembali barang yang sudah digadaikan, tentunya dengan bunga sebagai tambahan biaya. Bunga inilah yang menjadi sumber keuntungan pihak Pegadaian. Dalam menjalankan perannya, Pegadaian termasuk salah satu lembaga yang ada di bawah naungan badan usaha milik negara. Pegadaian dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, Pegadaian Syariah. Pegadaian ini merupakan lembaga keuangan atau divisi dari Firm Pegadaian dengan memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pegadaian ini tarif jasa simpanan uang tidak terlalu besar dan pada biaya administrasi sangat kecil, dan dalam pencatatan Pegadaian ini masih manual. Yang kedua, Pegadaian konvensional. Pegadaian ini merupakan lembaga pemerintah yang memberikan pinjaman kepada nasabah atas dasar hukum gadai. Menurut hukum perdata, Pegadaian ini memiliki prinsip tolong-menolong, dan juga Pegadaian konvensional ini sudah tersebar ke semua pedesaan. Sedangkan pengertian UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, adalah kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga maupun badan usaha kecil. Kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional. Adapun peran Pegadaian dalam UMKM, salah satu masalah yang sering dihadapi UMKM pada umumnya ialah minimnya modal usaha. Efeknya, para pengusaha tidak mampu meningkatkan jumlah produksinya untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Di sini, Pegadaian hadir sebagai solusi alternatif bagi persoalan keterbatasan modal, terutama bagi UMKM. Umumnya, UMKM sangat mengharapkan adanya peluang pembiayaan yang mempunyai kemudahan dalam berakses, persyaratan yang ringan dan mudah, waktu perolehan yang cepat, dan ketetapan bunga angsuran yang ringan. Pegadaian berusaha memposisikan dirinya untuk memenuhi harapan bagi para pengusaha skala UMKM yang biasanya kesulitan memperoleh pembiayaan akibat keterbatasan jaminan yang mampu mereka sediakan. Sebuah fitur dari penawaran pembiayaan Pegadaian Syariah adalah bahwa mereka tidak akan membebankan bunga. Dalam konteks ini, uang disimpan sebagai alat perdagangan, bukan sebagai komoditas untuk diperjualbelikan. Pembiayaan yang ditawarkan Pegadaian Syariah memenuhi prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 454 memperdayakan UMKM dan menyatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut meliputi pertumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri, terlaksananya kebijakan yang adil, transparan, dan akuntabel, pengembangan komersial berbasis potensi lokal dan orientasi pasar sesuai dengan kemampuan UMKM, penguatan daya saing usaha kecil dan menengah, dan penguatan peran usaha mikro dan UKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Adapun cara menggadaikan sertifikat tanah untuk modal UMKM, kita bisa datang ke Pegadaian dengan membawa fotokopi KTP, sertifikat tanah asli, izin mendirikan bangunan, salinan pembayaran PBB terakhir. Sebelum mengajukan pinjaman, calon nasabah dapat melakukan simulasi dengan mengisi nilai invoice, jangka waktu peminjaman, dan memasukkan tanggal jatuh tempo invoice yang dimiliki. Setelah seluruh dokumen-dokumen diunggah, calon nasabah akan langsung dihubungi oleh tim Pegadaian. Adapun syarat utama yang wajib dipenuhi oleh peminjam adalah warga negara Indonesia serta memiliki badan usaha yang berbentuk PT, SIPI, atau Perum yang terdaftar di Indonesia dan telah berdiri minimal 2 tahun. Calon nasabah dapat langsung melakukan registrasi, kemudian mengunggah dokumen yang diperlukan secara lengkap seperti dokumen identitas, keterangan usaha, kopi invoice, dokumen keuangan, serta berbagai dokumen yang dibutuhkan lainnya. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatian dan juga waktunya bagi teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton video ini sampai akhir.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.